رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayah, bunda, dan seluruh keluarga besar Al-Ihsan Islamic School, alhamdulillah, syukurlah pada kesempatan podcast kali ini kita diberikan kesehatan walafiat, alhamdulillah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu spesial kita. Tamu spesial salah satu orang tua ayah bunda juga di Al-Ihsan Islamic School, khususnya di level SD. Insya Allah kita menghadirkan ayah khusus hari ini bunda ya. Ini kita khusus dalam sesi hari ini adalah seorang ibu, seorang bunda yang fokus di rumah. Jadi beliau tidak bekerja, tapi semangatnya sangat tinggi. Semangatnya sangat tinggi untuk mendidik anak-anak ke dalam Al-Quran. Ya, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Kafa. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah senyum ceria, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya di Kafa ya. Saya lihat kalau lagi belajar di Zoom juga harus semangat kali ya untuk Kafa ini. Ya, insya Allah Kafa bisa hadir di sini sama bunda. Amin. Kita ingin cerita, ingin sharing ya. Kalau saya dengar bahwa kita awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan coba sharing, kita akan coba cerita bagaimana pola pembelajaran ya dari bundanya Kafah ya di rumah sebagai ibu rumah tangga ya. Ya, sebelumnya kita ingin coba telusuri dulu. Beliau ini Kafah ini memang bukan TK di sini ya bun ya. Luar biasa kan ya. Bukan TK di sini. Jadi non alumni ya. Oh iya, non alumni. Alumni insyaallah. Tapi luar biasa ya untuk semangat mau ke alisan itu. Coba deh ceritakan dulu sebelum masuk ke alisan tuh gimana nih bunda? Jadi awal-awal kan memang Kafa di TKI yang terdahulu kan paling murojaahnya ya sebisanya dia aja gitu ya Ustadz ya. Dan saya tahu Al-Ihsan ini dari adik saya. Oh, bukan dari bunda ya, dari adik. Adanya gimana sih dari Jadi adik saya itu dia suka ikut kajian-kajian Ustadz. Ikut kajian Ustadz ya. Ustadz Adi. Terus akhirnya info ke saya kalau ada SD baru nih, biasanya cuma TK kata dia. Yeah. Tapi sekarang udah ada SD-nya. Jadi akhirnya saya langsung buka Instagramnya waktu itu Ustadz. Dari Ade dikasih tahu ada sekolah baru buka, memang betul. SD ini baru angkatan kedua ya, baru angkatan kedua dan baru dibuka. Kemudian di Instagram dicari, ada Instagramnya. Ada Instagramnya. Akhirnya saya datang langsung ke sekolah Al-Ihsan ya, terus langsung daftar karena pendaftaran di Al-Ihsan kan lumayan ya, dari masuknya Juli tapi kita sudah daftar dari November Desember waktu itu ya. Saya udah datang ke sini. Jadi ketika ada informasi ada pembukaan sekolah langsung hadir ya. Langsung gitu. datang saya langsung Karena sini. memang kuotanya terbatas. Memang di sini di Al-Ihsan itu cukup eksklusif ya, terbatas bagi yang di luar. Ini masih pola yang lama, masih membuka untuk non alumni ya. Iya. Untuk ke depan barangkali walau alam ya, ini udah tidak dibuka lagi untuk non alumni. Makanya nih bagi ayah bunda yang punya anandanya masih KB, masih usia 3-4 tahun harus sudah didaftar di SD ya, di TK kan. Ya. Karena bisa jadi ke depan memang tidak membuka di luar. Dan alhamdulillah masih bisa ya untuk masuk SD. Alhamdulillah. Dan waktu itu kan juga diadakan tok kasus ya. Oh ya, takhosus, betul. Ada ciri khasnya itu adalah takhosus itu persiapan yang jadi, khusus bagi non alumni untuk mengejar yang di Al-Ihsan. Karena memang harus sama, standarnya harus sama ya bunda gitu ya. Masya Allah gitu ya. Jadi sebelum takhosus memang sudah diterima barangkali ya? Iya, udah terima tuh ya. Kalau nggak salah Januari atau Februari itu tes, terus alhamdulillah Kafa
lulus akhirnya mengikuti takosus. Takosus ya dulu. Awal-awal baru surat apa? Juz Kafah? 30. Juz 30. Jadi dibimbing dulu ya. Sebelum masuk ke Al-Ihsan itu ada program khusus takosus yang dibimbing talaki Juz 30. Masya Allah. Sekarang alhamdulillah Kafah udah Juz 29. Alhamdulillah, barakallah, biiznillah ya, dengan izin Allah. Baik Bunda, tadi profilnya itu punya 3 anak ya, Iya. tidak bekerja dan kenapa sih tidak bekerja, barangkali para Bunda ini mungkin Oh bisa iya, sharing. jadi dari saya sebelum nikah pas dilamar sama suami ya baru 1 hari besoknya udah harus resign. Jadi emang nggak boleh kerja sama dia ya. Akhirnya ya saya di rumah aja. Oh iya, tapi bukan hanya di rumah ya, diam-diam aja ya. Mungkin ada tujuan khusus Tapi barangkali. memang dari sebelum saya pas nikah gitu pas hamil saya pengen punya anak tuh bisa penghafal Al-Quran Ustaz. Oh, gitu. Jadi saya sempat kosong 5 bulan waktu itu ya. Jadi saya suka mantengin Ustadz siapa tuh yang punya Yusuf Mansur. Kan dia ada kayak pesantren penghafiz Al-Quran ya. Jadi saya pengen tuh nanti kalau bisa punya anak harus bisa hafiz Al-Quran nih. Jadi alhamdulillah niatnya dari dulu sampai sekarang bisa ngikutin gitu. Nah, ini jadi seorang ibu ya yang tadinya bekerja tapi bukan dalam kerja, mungkin posisinya adalah memang posisi Bunda memang ingin memfokuskan di rumah ya, untuk anak setelah menikah itu. Dan tadi poinnya adalah ayah atau Bunda Kafah ini udah berniat dari awal ingin melahirkan nanti punya anak generasi penghafal Quran, sampai tadi mantengin ya Quran ya, dan berdoa alhamdulillah bisa berada di lingkungan Al-Quran ya, mudah-mudahan bisa tercapai ke depannya. Nah ini kan kita coba ketika anak Ananda Al-Kafah ini masuk ke Al-Ihsan, Bunda bagaimana nih? Awal-awal sih agak kaget ya Ustadz ya. Karena kan kita harus ngejar mengikuti juga ya pola di sekolah ini ya. Apalagi dulu saya langsung bikin privat, jadi manggil guru ke rumah gitu buat privat. Karena kan saya malah terbelakangnya bukan dari pesantren ya Ustadz ya. Berarti ini karena memang ada keterbatasan ya. Keterbatasan seorang Bunda ingin ngajarin, ternyata ini penting juga kalau ngajarin takut salah ya Bunda ya. Iya betul Ustadz. Akhirnya menghadirkan sosok guru ya. Dan itu juga banyak ini prosesnya. Kafah mungkin awal kaget. Jadi setiap les 1,5 jam nangis dulu Ustaz. Masya Allah. Nangis dulu. Ya? Nangis dia sampai ke air mata. Itu Ustaznya nungguin ya. Sambil nangis tapi tetap ngafalin gitu. Awal-awal tuh ya memang harus dipaksa gitu ya. Ya. Tapi alhamdulillah pelan-pelan ngikutin, dan sekarang juga pengajarnya kita ngambil dari sekolah ini juga. Oh iya. Buat lesnya. Untuk membantu aja ya. Untuk membantu. Tapi sekarang lumayan lah perubahannya. Insya Allah ya. Jadi Bunda Kafah ini sangat insan sekali ya untuk ingin anaknya bakal hafal Quran, membaca Quran dengan baik, sampai menghadirkan guru Quran ya ke rumah. Tapi tidak menutup kemungkinan kan Bunda juga belajar ya. Nah, bagusnya di Al-Ihsan ini bukan cuma anak Ustadz, tapi orang tuanya juga disangkut pautkan ya. Ada program namanya tahfiz tahsin ya untuk orang tua murid ya. Nah itu makanya pentingnya kenapa hari ini barangkali Kafah diajarin sama guru Quran ya, datang ke rumah. Nanti Bundanya yang ngajarin ya Bunda. Alhamdulillah. Sekarang belajarnya sama siapa sih? Sekarang walaupun ada tetap les privat ya, tapi tetap saya sekarang udah paham gitu Ustaz. Nah itu pentingnya, maksudnya itu ke arah sana Bunda, ke arah sana. Kenapa ada program di sini, ada program tahsin Quran? Berarti ini lagi nyampein program tahsin Bunda nih, penting ya. Kenapa kita di Al-Ihsan itu ada program tahsin? Tadi betul, bonus sebagai paket ya Bunda, gimana ya? Selain anandanya belajar Quran, Bundanya penting belajar ya? Iya, jadi saya belajar lagi. Karena kan awal-awal saya ngerasa ya penilaian Kafah tuh turun ya Ustadz ya. Karena dulu dia baru ditalaki aja sama saya, jadi saya ngomong dia belum bisa baca Ustadz. Jadi kalau misalkan saya salah kan dia juga salah ya Ustadz. Tapi setelah saya mengikuti tahsin tahfiz, alhamdulillah nilainya Kafah juga untuk tahfiz ada perubahan, ada peningkatan. Nah, ini poin pentingnya, kita akan coba kuatkan semua ya. Jadi ayah Bunda di rumah adalah sebagai sosok guru, sebagai sosok pengajar ya. Ketika kita mengajarkan anak, berarti keberkahan ayat-ayat yang dibaca ke anak kita untuk kita, untuk ayah bundanya. Makanya di sekolah Al-Ihsan itu ada program tahsin itu
Tujuannya itu Bunda ya, Iya. untuk Bunda belajar dan nanti diajarkan di rumah. Masya Allah. Baik, itu poinnya tuh ya. Sampai saat ini gimana nih pengajaran belajar Qurannya Bunda sudah? Biasanya dia bangun emang pagi ya Ustadz. Jadi emang dari kecil saya nggak tahu anak-anak saya kalau bangun tuh sebelum azan subuh atau pokoknya mereka tiga-tiga udah bangun. Anak saya 3 ya, dengan jarak yang usia 2 tahun semua. Jaraknya 2 tahun semua. 2 tahun semua dari Kafa sampai adiknya yang nomor 3 itu jaraknya 2 tahun semua. Jadi sebenarnya lumayan repot ya, apalagi kan kerjaan rumah pasti ya ibu-ibu pasti harus selesai juga. Jadi gimana caranya? Ya saya harus kerjasama juga sama anaknya. Oh, iya. Jadi harus kerjasama sama Kafahnya, harus bisa ngasih panutan lah ke Kafa. Kafa nomor berapa nih Kafa Bunda? anak pertama. Anak pertama ya dari 3 3 bersaudara, jadi ada adiknya 2. beda-beda 2 tahun ya. Beda 2 tahun lumayan semua. repot juga ya. Repot banget Ustaz. Iya, kan. Silakan cerita. Nah, jadinya karena Kafa anak pertama, dia bangunnya juga selalu pagi. Kalau dia ke masjid ya adiknya ikut ke masjid. Jadi contoh. Jadi berarti. contoh. Dan pada saat Kafa murojaah, adiknya juga ikutan murojaah. Betul. Jadi kakak itu jadi contoh bagi adik-adiknya ya. Kamu ngaji, adiknya ikut ngaji juga ya, yang punya kakak itu ya, anak pertama ya. Ini juga adiknya ikut sekolah tahfiz juga Ustadz. Alhamdulillah ya. Jadi kadang-kadang mereka juga suka sambung ayat walaupun adiknya masih juz 30 gitu ya. Jadi kadang-kadang Alhamdulillah ya. bisa sambung ayat juga. Yang kecil juga sama karena dengerin AA-nya gitu ya. Kadang bisa ngikutin juga gitu surat-surat pendek. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik Bunda, Masya Allah ya, luar biasa dalam pengajaran kafah. Untuk progres ngafal kafah itu waktunya kapan aja sih untuk kafah? Oh, jadi biasanya itu habis sholat subuh Ustadz. Habis sholat subuh itu murojaah dulu bareng-bareng sama adiknya. Ya, bisa dari juz 30, dari Al-Fatihah sampai Anas, sampai sewaktunya diajar. Jadi kita nggak nargetin sampai Anaba, enggak. Jadi kalau misalkan dianya udah lapar gitu, pada saat dia udah lapar, kita jeda sama makan dulu ya, terus makan, mandi, siap-siap buat sekolah online kan. Berarti kalau nggak nargetin dia kalau lagi seneng bisa terus aja apa Bisa ya? ya, kadang sampai selesai gitu, juz 30. Nah kalau udah selesai sholat duha segala macem, Tapi itu rutin Bunda ya? insya Allah rutin. Alhamdulillah ya, rutin tuh kayaknya. Memang kalau ngapal itu mudah, tapi yang susah itu Konsistennya. konsisten tuh murojaahnya. Banyak yang cepet ngapal tapi susah itu murojaah. Nah itu penting di ba'da sholat subuh itu memurojaah ya. Nah biasanya selesai ngerjain tugas-tugas sekolah, habis zuhur ya sholat, murojaah dulu sebentar. Murojaah lagi. Baru tidur Ustadz. Tidur ya. Nah tidur, baru sholat. Habis sholat kadang-kadang dia maunya main. Jadi Ini penting tuh, ada waktu mainnya, jangan sampai ada habis malam ya. asar. Awal-awal saya lebih neken dia Ustadz. Waduh, ditekan ya gimana? Jadi karena saya mungkin Saya juga saya neken-neken nih. dapat sharing juga dari sama Ustazah Novita ya. Ya, Ustazah Novita. Mana Ustazah Novita ya? Jadi Ustazah Novita ini alhamdulillah ya. Jadi guru yang lama mungkin terlalu monoton. Jadi makanya dia nangis gitu ya. Tapi kalau Ustazah Novita dia lebih ditanyain kapan jadwal tidurnya Kafa, kapan jadwal mainnya. Maksudnya guru lama tuh guru sekolah yang lamanya ya? Guru les yang lamanya sekarang udah ganti Ustadz. Nah jadinya kalau Ustazah Novita dia lebih semangat nih Ustadz. Alhamdulillah. Ada ice breakingnya juga gitu. Bu Novita ini ya, Ustazah Novita Masya Allah ya. Jadi perubahan ke kafanya luar biasa, alhamdulillah. Jadi ditanya dulu, kira-kira kapan ya Bunda kafa lesnya? Saya tadi bilang habis asar. Kayaknya jangan deh kata Ustazah gitu Novita, biar ya, kafa main gitu ya. dulu gitu. Jadi bangun tidur, emang dulu dia was-was bangun tidur langsung hafalan gitu ya. Jadi Waduh, iya. was-was. Hanya karena mungkin harus ngapal ya, mau subuh, siangnya belajar gitu. Kemudian belajar lagi, ngapal lagi, jadinya jadi terus aja menghafalkan ya, kapan mainnya ya ini ya, terus les lagi ya. Makanya sekolah mengatur pola kegiatan harian ya berarti ya. Jadi dari rutinnya harus diatur ya. Jadi bundanya akhirnya nggak terlalu menekankan. Enggak, Harus alhamdulillah. belajar terus, ada waktunya Jadi istirahat. sore habis asar dia main dulu. Nah nanti pas habis maghrib biasanya lanjutan hafalan buat hari besoknya berarti gitu. kalau kafah polanya adalah di waktu maghrib mempersiapkan hafalan untuk besok ya. Besok ya, Masya Allah, iya. Gitu Ustaz. Ya, gitu ya. Luar biasa. Terus lanjutkan kalau menjelang tidur atau apa gimana? Biasanya menjelang tidur biasanya Kafa baca surat 3 kul ya sama Al-Mulk dulu karena kan udah hafal ya, alhamdulillah. Jadi pada saat dia baca adik-adiknya kan denger gitu. Saat kadang-kadang kecil juga Iya. hafal lah sedikit-sedikit gitu. Jadi intinya anak pertama itu menjadi contoh bagi adik-adiknya ya, ketika anaknya
sedang menghafal Quran, ternyata adik-adiknya ikut menghafal. Ikut. Kalau kakaknya main, adik-adiknya ikut main. Biasanya Jadi kayak begitu. gitu. Tapi jadi contoh yang baik ya buat adik-adiknya ya. Hal-hal yang positif ya buat anak. Memang anak itu Alhamdulillah. ya memang waktu-waktunya bermain, tapi kita arahkan hal-hal yang positifnya. Baik, Bunda, kira-kira ini kendalanya apa sih untuk belajar menghafal Quran dan belajar yang lain, banyak aktivitas yang lain? Ya paling itu karena saya anak 3, jaraknya juga 2 anak 3 ya? tahun. Jadi kan kadang-kadang kerjaan rumahnya gitu. Ya, Jadi biasa harus ibu rumah pinter-pinter, tangga. ya paling gitu aja Pinter-pinter sih. ya, ngatur waktu ya? Jadi ngatur waktunya aja. Kalau ya di satu sisi harus ke kafa juga gitu, satu sisi juga harus kerjaan rumah. Ada-adanya juga ya? Ada-adanya juga ya. Repot ya. Nah itu kan mengatur waktunya itu berarti mana yang diprioritaskan nih? Ada adiknya, ada kafahnya atau gimana nih? Nah, adiknya juga udah mulai sekolah juga ya, hafalan Al-Quran juga. Ya jadi karena kafa kalau pas Zoom tuh udah lumayan lah, dia udah bisa ya buat jam pelajarannya. Paling saya fokus ke adiknya pada saat adiknya Zoom hafalan. Jadi ganti-gantian, kalau kafa lebih ke arah malam gitu, Ustaz. Nah ini bagi Bunda yang punya anaknya 3, ini belum 3 ya? Bagi yang 4, bagi yang 5 ya. Dalam kondisi online ini gimana cara ngaturnya? Nah polanya tadi Bunda kafa ini ketika fokus kafahnya yang pertama sudah fokus, maka beralih kepada adiknya. Mungkin kalau ada adik lagi beralih pada yang satu lagi ya gitu. Luar biasa kalau ibu-ibu zaman online sekarang ya. Tapi tetap ya Bun, tidak mengurangi semangat kita untuk mendidik anak ya. Kendala masih ada ya. Tapi bagaimana kita membuat pola pembelajaran baik di sekolah, ngikutin pembelajaran secara online dan juga pembelajaran di rumah yang lebih banyak ya. Di rumah sekarang ibunda jadi emak-emak yang hebat kan ya, kita lebih The power of apresiasi. emak-emak ya. Iya deh. Apalagi kan kalau zaman kita gitu, saya ngerasa dulu kadang-kadang saya suka ngerasa bersalah gitu. Kenapa nih? Karena bersalah karena zaman saya aja seusia dia tuh nggak sempet mikirin yang namanya hafal Al-Quran gitu, Ustadz. Kalau ini tuh udah luar biasa. Kadang kalau saya udah marah terlalu, saya kadang ngerasa bersalah gitu ya. Oh iya, jangan terlalu dimarahin gitu ya. Jadi sedih. Oh gimana? Kalau nangis sih. Saya ngelarang kok Jadi insya Allah. awal-awal sempet sakit, Ustadz. Sakit ya? Suruh ngafalin karena saya nekennya berlebihan gitu. Cuma Maksudnya karena tuh ditekan harus bisa gitu. hafalan terus gitu. Iya, Jadi dianya sempat stres gitu, panas, malah hafalannya jadi menurun waktu itu. Jadi alhamdulillah di sini bisa sharing kan Ketika ya. di Alisan ya banyak sharing. Ada Ya. sharingnya ya, alhamdulillah pelan-pelan kafanya bisa Ya. ngikutin gitu, Ustaz. Dan saya juga bisa belajar juga buat belajar tahsin. Dan gurunya juga sabar banget gitu ya. Ibu-ibu kan tahu sendiri ya kalau hari Minggu repot gitu, tapi biasanya guru tahsinnya selalu standby gitu, nungguin ibu-ibunya gitu. Jadi ya luar biasa gitu, dibimbingnya juga emang sabar banget guru-gurunya gitu. Baik, ayah bunda banyak sekali ya. Luar biasa kalau lagi dengerin ibu-ibu ini, luar biasa apa namanya perjuangannya ya. Tadi catatannya adalah kita jangan terlalu memaksakan kepada anak ya bunda. Iya. Ternyata ketika ada trik khusus kepada anak lebih baik cinta dulu Quran ya bunda. Ketika udah cinta, ternyata anaknya senang ya, nggak usah disuruh juga udah mau ya. Karena kita mungkin salah polanya, cara mengajarkan anaknya. Yang penting anak tuh ngapal, ternyata anak stres ya. Stres. Ya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ada kebaikan di situ ya. Kita bukannya untuk menuntut anak apa, tapi itu niatnya baik ya bunda. Tapi alhamdulillah juga di sini kan ada kayak sharing sama kayak kemarin Ustazah Aisyah ya. Itu kan alhamdulillah tuh ya. Kadang saya ngerasa dosa gaya nuntut anak nih sampai berlebihan gini. Tapi Dokter Aisyah bilang kalau untuk pembacaan Al-Quran itu biasanya otak kanan yang lebih dominan, karena kan bentuk-bentuk huruf hijaiyah kan ada yang maksudnya bentuknya beda kayak huruf abjad gitu ya Ustadz ya. Dari situ saya pikir oh iya ternyata nggak apa-apa gitu ya kita memaksa. Emang kadang harus dipaksa ya, Ustadz. Memaksa tidak, tapi kita ingin berusaha membuat pola gitu ya, disiplin, caranya aja ya. Caranya karena memang begitu, kalau kita nggak membuat pola disiplin pada anak harus menghafal Quran, dibiarkan juga salah gitu. Makanya nak kamu ngapal sudah teratur jadwalnya. Kadang kita suka tarik ulur ya dengan anak itu. Iya, kadang-kadang kita mikir aduh kasihan udahlah biarin gitu. Nah, itu malah jadi kebiasaan. Jangan pun kalau begitu anak tuh nih kalah nih bundanya. Udah selesai. Dengan kita tidak, kamu boleh main
Bunda juga nggak melarang kamu main, tapi kita ada aturan. Boleh kita Bunda meminta kamu ngapal tuh bukan untuk marah-marah, bukan ya, tapi untuk kebaikan kita bersama ya. Ya. Nah intinya juga anak harus cinta Quran dulu. Iya. Kalau udah senang Bun, kalau mau dipaksa-paksa juga gak mau. Makanya salah satu caranya bagaimana kita mengenalkan anak Al-Quran. Cinta dulu, dia senang dulu. Kalau udah senang, udah cinta, gak usah ibu marah-marahin deh. Pasti dia akan ini sendiri ya. Kamu senang gak Quran? Senang. Benar, senang. Ya. Wah, hebat. Coba kalau senang, Ustaz mau denger nih bacaan apa yang sudah hafal? Surat apa? Al-Muzammil. Oh iya, coba sampai kedengeran sampai ke langit. Yang Ya. besar ya suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kelas, Masya Allah, suaranya kencang, bagus ya. Kafa, kamu tahu gak salah seorang sahabat yang suaranya bagus? Wah tahu, wah belajar sama Ustadz Sonang nanti ya. Nah teman-teman atau Kafa, ada seorang sahabat yang bacanya itu indah, bagus. Ketika membacakan Quran, luar biasa. Padahal itu lagi tenang, lagi sepi, beliau baca Quran yang akan dibacakan oleh Kafa ya. Tiba-tiba pohon bergoyang, angin berhembus. Setiap bacakan seperti itu, berhenti. Kemudian tanyakan ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ketika saya baca Quran, ada angin yang berhembus dan juga pohon bergoyang. Apa yang terjadi? Ternyata apa? Para malaikat mendengarkan bacaan orang-orang belum maksud yang bagus itu. Nah, salah satunya adalah kita belajar Quran dengan indah, baca Quran dengan arti tadi. Apalagi tadi baca Quran surat Al-Muzammil ya. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil, dengan indah ya, insyaallah dengan bagus makhrajnya. Nah, luar biasa penanda Kafa ini. Kafa senang ya hafal Quran? Senang banget. Coba sampaikan ke teman-teman. Teman-teman, ayo semangat menghafal Quran ya. Teman-teman, ayo semangat belajar Al-Quran. Ya, siap ya? Siap, Allahu Akbar. Luar biasa Bunda ya, punya anak yang pertama ini. Mudah-mudahan kelak kita menjadi ahlu Quran, insyaallah ya. Mungkin sedikit pesan-pesan buat ayah Bunda di rumah yang menyaksikan podcast hari ini. Silakan Bunda. Oke, assalamualaikum. Ya, boleh, silakan aja nggak apa. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para bunda dan ayah ya pejuang Al-Quran. Untuk memiliki anak yang penghafal Quran tentunya ya harus ada konsisten. Ada konsisten. Kalau misalkan kitanya juga nggak konsisten dan kitanya juga nggak ada niat belajar, gimana anak kita? Biasanya anak mencontoh orang tuanya ya Ustadz ya. Jadi walaupun saya dengan latar belakang belum bisa punya pesantren ya. Bukan pesantren ya Ustadz ya, tapi kita sebagai orang tua harus memberikan yang terbaik untuk anak kita. Bukan hanya anaknya yang belajar, tapi orang tuanya juga harus ikut belajar. Bukan hanya anak yang belajar, tapi kita sebagai ayah bunda, sebagai orang tua yang belajar ya Bunda ya. Iya. Bagus banget nih pesan-pesannya. Ya, ada lagi Bunda. Harus sabar. Sabar ya. Itu sabar. Karena kan saya juga suka sharingnya sama orang tua murid ya, sama pasti saya, aduh gimana nih anak kita nggak bisa ini. Sama, saya juga merasakan sama anaknya nangis, mamanya juga ikut nangis kadang. Tapi ya pasti kan Allah mau ngasih hadiah buat kita ya Ustadz. Pasti tetap istiqomah aja kita sebagai orang tua, tetap berikan yang terbaik untuk anak-anak kita, tetap pendampingan terutama ya, karena anak kalau nggak didampingin kadang apalagi usianya masih muda ya Ustadz ya, mereka lebih ke arah main terus. Kalau saya nyambi pekerjaan pun mereka nggak mau, harus saya duduk dia juga duduk begitu. Ya memang kita harus simpan dulu pekerjaan kita, harus kita dampingin anak ya Bunda ya. Pendampingan itu luar biasa. Terus iya, jadi cukup ini ya. Udah kayaknya. Alhamdulillah. Luar biasa ya pada kesempatan podcast hari ini kita bisa menghadirkan sosok
Bunda pejuang luar biasa ya. Yang basicnya itu bukan dari pesantren. Mungkin Bunda seperti saya juga dari pesantren, tapi mungkin nggak semilitannya Bunda apa ya, luar biasa. Beliau mencari sekolah yang khusus Quran biar nanti kelak menjadi seorang hafal Quran ya, pejuang Quran, hafal Quran. Tapi tadi luar biasa catatan pentingnya, bukan hanya untuk anak kita belajar untuk menghafal Quran, tapi ayah bundanya yang luar biasa untuk belajar ya Quran, supaya kita bisa sama-sama belajar, mengajarkan juga di rumah. Baik, terima kasih Bunda Kafah atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua ya. Mudah-mudahan kita di lain waktu bisa kembali sharing, berbagi, dan juga para ayah bunda. Insya Allah kita sedikit ada inspirasi dari Bunda Kafah. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita mendidik anak, baik di sekolah dan juga di rumah. Barakallahu fikum ajmain. Kita tutup mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.